Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki atau data dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Artinya, apakah sampel yang kita gunakan diambil dari populasi yang normal. Karena variabel pada populasi mengikuti distribusi normal. Ketika kita akan melakukan analisis statistik parametrik seperti korelasi produk momen Pearson, t-test, dan regresi, kita disarankan melakukan uji asumsi seperti uji normalitas. Yang perlu kita ketahui juga adalah beberapa ahli berpendapat bahwa uji normalitas merupakan uji asumsi dan bukanlah uji prasyarat, sehingga asumsi tidak perlu diuji pun tidak apa-apa. Di samping itu, jika data sampel tidak terdistribusi normal, maka efek kesalahan generalisasinya pun kecil. Uji normalitas boleh dilakukan atau tidak. Bahkan dalam satu distribusi data, dengan menggunakan beberapa cara uji normalitas, hasilnya bisa berbeda. Artinya, cara satu menunjukkan distribusi data normal, sedangkan cara yang lain menunjukkan hasil distribusi data tidak normal. Distribusi normal menunjukkan bahwa sebagian besar data mendekati atau berada di sekitar min, dan penyebaran datanya seimbang, sehingga berbentuk seperti lonceng. Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melihat skewness dan kurtosis yang sudah pernah dilakukan pada video sebelumnya, yaitu dengan melihat rasio antara nilai skewness dan kurtosis dengan masing-masing standar errornya. Jika rasionya di antara -2 sampai +2, maka data terdistribusi normal dan sebaliknya. Menggunakan skewness dan kurtosis sesuai untuk jumlah sampel yang sedikit atau sedang. Jika jumlah sampelnya banyak atau besar, maka standar errornya akan cenderung kecil, sehingga hasil rasionya bisa lebih kecil dari -2 atau lebih besar dari +2, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa data tidak terdistribusi normal. Jika ingin tetap menggunakan skewness dan kurtosis pada jumlah sampel yang besar, maka cukup dengan melihat nilai skewness dan kurtosisnya saja tanpa membagi dengan standar errornya. Yang kedua, melihat histogram, QQ plot, atau box plot. Cara ini sesuai untuk jumlah sampel yang besar, namun interpretasinya cenderung subjektif. Yang ketiga, melihat hasil Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Cara ini sesuai digunakan untuk sampel yang jumlahnya sedang. Bagaimana jika kita telah melakukan uji normalitas, namun hasilnya menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal? Maka kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan uji normalitas dengan cara yang lain. Telah disebutkan sebelumnya bahwa uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang kedua, membuang data atau skor ekstrim. Karena skor ekstrim membuat penyebaran data cenderung ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, melakukan transformasi data, yaitu mengubah data. Namun, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk grafik dan formulanya. Yang keempat, menggunakan analisis non-parametrik. Berikutnya, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Di sini kita memiliki variabel optimisme dan variabel dukungan sosial. Namun kita akan melakukan uji normalitas pada variabel dukungan sosial. Setelah di variabel view, kita benahi keterangan tentang variabel dukungan sosial, maka kita dapat melakukan analisis uji normalitas dengan klik Analyze.
deskriptif statistik, kita pilih explore, kita masukkan dukungan sosial ke dependent list, kita klik plots, kita centang histogram dan normality plots with test, klik continue dan OK. Ini adalah hasilnya. Yang pertama, bisa kita lihat dari skewness dan kurtosisnya. Rasio skewness sama dengan 0,497 dibagi 0,333 sama dengan 1,492. Rasio kurtosis sama dengan 1,070 dibagi 0,656 sama dengan 1,631. Berdasarkan rasio skewness dan kurtosis, maka hasilnya berada di antara -2 sampai +2, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Selanjutnya, kita bisa melihat hasil berdasarkan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan signifikansi 0,099 lebih dari 0,05. Begitu juga menggunakan Shapiro-Wilk menghasilkan signifikansi 0,436 lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan antara data yang kita miliki dengan data normal idealnya, sehingga dapat dikatakan juga bahwa data terdistribusi normal. Selanjutnya, bisa kita lihat berdasarkan hasil visual, meskipun cara ini lebih cocok digunakan untuk jumlah sampel yang besar atau banyak. Yang pertama dengan melihat histogram. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa sebagian besar data mendekati nilai tengah atau berada di sekitar min dan penyebarannya cenderung seimbang, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Berdasarkan QQ plot menunjukkan bahwa sebagian besar titik-titik mengikuti atau berada di sekitar garis lurus, dan hanya sebagian kecil saja yang menjauhi garis lurus, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Jika kita cek pada box plot, maka bentuknya tidak simetris, sehingga dikatakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Pada analisis tertentu seperti regresi, sebenarnya uji normalitas tidak dilakukan secara langsung pada masing-masing variabel atau skor mentah variabel seperti pada cara sebelumnya. Namun, uji normalitas pada residu, artinya apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Nantinya, jika hasil signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi normal, dan sebaliknya. Pada contoh kali ini, kita memiliki model regresi pengaruh optimisme terhadap post-traumatic growth, di mana optimisme sebagai variabel independen dan post-traumatic growth sebagai variabel dependen. Uji normalitas residual dapat dilakukan dengan klik Analyze, Regression, Linear, variabel optimisme dimasukkan pada kolom independen, variabel post-traumatic growth dimasukkan pada kolom dependen, klik Save, centang Unstandardized pada residual, klik Continue, dan OK. Kita lihat di input data SPSS. Di sini
telah muncul variabel baru yaitu rate 1. Berikutnya, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, pilih One Sample Kolmogorov-Smirnov. Masukkan Unstandardized Residual ke kolom Test Variabilis. Centang normal pada Test Distribution. Klik OK. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa signifikansinya adalah 0,200, yang artinya signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal. Oleh karena itu, dapat dilanjutkan pada analisis regresi. Demikian sekilas tentang uji normalitas. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.